Scarymaze.com ini adalah sebuah website jadul yang sangat terkenal pada zamannya, tapi kurang populer di Indonesia. Jadi website ini merupakan alat yang sangat ampuh buat ngeprank teman kalian. Website ini adalah website jumpscare yang berkedok website minigame. Game ini sangatlah simple. Kalian hanya harus berjalan di sebuah labirin dan ikuti jalannya sampai finish. Kalian tidak boleh keluar jalur sama sekali. Setelah finish, kalian akan ke level berikutnya. Sekilas, dua level pertama sangatlah gampang, namun level ketiga adalah tempat di mana kalian akan gagal. Banyak player yang gagal di bagian ini. Jika kalian gagal, akan muncul wajah Regan McNeil dari film Exorcist yang akan menjumpscare kalian. Website ini merupakan media prank terepik pada masanya. Staggeringbeauty.com. Website satu ini bisa dibilang cukup aneh. Website ini bisa nge-track mouse kalian, dan kalian bisa menggerakkan cacing hitam ini sesuai gerakan mouse kalian sesuka hati. Sekilas, website ini tampak biasa-biasa aja, tapi ada satu hal yang aneh yang mungkin akan kalian temukan. Di bagian pojok bawah ada sebuah warning yang bertuliskan "Warning contains flashing images". Di antara kalian pasti ada yang deg-degan. Apakah akan ada sesuatu yang muncul di layar? Apakah website Innocent ini hanyalah kedok belaka? Apakah di balik cacing hitam ini ada sesuatu yang sangat gore, disturbing, foto-foto yang bikin shock atau jumpscare? Dan ternyata epilepsy warning. Jika kalian gerakan mouse kalian dengan cepat, layar website ini akan berubah menjadi seperti ini. Hal yang sangat tak terduga dan cukup aneh. Jika kalian punya penyakit tertentu, jangan buka website ini. Lastmealsproject.com. Lastmealsproject.com adalah website yang berisi semua informasi daftar kriminal yang telah dieksekusi. Website ini menunjukkan banyak foto dari para kriminal, beserta makanan terakhir mereka, jenis hukuman mati, waktu eksekusi, dan wilayah mereka. Kalian bisa menemukan banyak sekali serial killer yang terkenal yang mungkin telah kalian lihat di internet. Ini adalah contohnya. Ted Bundy sebelum dieksekusi, ternyata makanan terakhir yang dia makan adalah steak, telur, roti panggang, dan kopi. Dan dia tewas dengan eksekusi kursi listrik. Saat aku lihat-lihat websitenya, ternyata ada seorang kriminal yang cuma makan setoples acar sebelum dieksekusi. Bahkan ada yang ditolak saat request makanan. Kira-kira dia request makanan apa sampai-sampai requestannya ditolak? Tapi menurut aku, ada satu hal lagi yang seharusnya ditambahkan di informasinya, yaitu kalimat terakhir mereka sebelum dieksekusi. Checkma.ca. Demi keamanan bola mata kalian dan menghindari dolar kuning, aku tidak akan banyak memperlihatkan visual konten dari website laknat satu ini. Jika kalian memasuki website ini, kalian akan berada di layar utama. Dan kalian sudah diberitahu kalau website ini berisi konten yang seharusnya tidak kalian buka. Jika mental kalian sudah siap, kalian bisa klik tombol enter itu. Setelah kalian klik, kalian akan dikejutkan dengan sebuah tampilan layar yang flashy dan suara teriakan yang sangat keras. Jadi ada gambar apa di layar itu? Layar yang diskotik itu adalah sebuah foto pria yang wajahnya dimakan oleh seekor beruang. What the fuck? Dan foto itu dijadikan background di layar. Di tengah layar itu ada sebuah video yang lebih parah lagi. Video itu memperlihatkan seorang pria yang memasukkan baut ke dalam lubang terongnya. Oh man. Tapi ada juga versi lain yang menampilkan seorang pria yang memotong terongnya sendiri. Tapi dari informasi yang beredar, kalau video itu adalah fake. Meskipun itu fake, tapi saat kita menontonnya jadi kayak, oke, kita next aja. Hosanawan.com. Website satu ini sepertinya tergila-gila dengan anjing Afghan Hound. Jadi Afghan Hound adalah jenis anjing yang harganya sangat mahal sekali. Tampilan UI website ini sangatlah tidak wajar. Desainnya sangat aneh sekali. Atau jangan-jangan ini memang disengaja atas dasar seni. Jadi aku kebingungan, sebenarnya apa konteks dari website ini? Apakah ini diperuntukkan bagi para komunitas anjing Afghan Hound? Atau jual beli anjing Afghan Hound? Banyak sekali teks-teks yang sangat random, dan kalian tidak boleh sembarangan ngeklik. Jadi saat kalian klik gambar anjing ini, kalian akan menemukan channel si pemilik website. Kesimpulannya, website satu ini sangatlah aneh, dan sulit untuk menjelaskan apa sebenarnya tujuan Linda Farley. Runthegauntlet.org. Website ini sebenarnya hampir sama 11-12 dengan Bestcore jika kalian familiar. Tapi perbedaannya, website ini menampilkan banyak sekali video menjijikkan secara random dan aku tidak bisa tampilkan semuanya. Jadi video-video ini berasal dari seluruh dunia. Lebih tepatnya kayak YouTube, tapi kontennya sangat NSFW. Ada banyak sekali konten-konten mengerikan dari website ini. Contohnya seperti kecelakaan, penembakan, penusukan, mutilasi, dan hal ngeri lainnya. Bahkan kalian akan menemukan video kartel di website ini. Dan ada juga video porn yang sangat melenceng dari kodrat manusia.
Jadi intinya, jika kalian masih waras, tontonlah video-video yang lurus aja lah ya. Yvette's Bridal Formal. Jadi website ini bertujuan untuk mempromosikan bisnis yang bernama Yvette's Bridal Formal. Fokus bisnis ini adalah menjual pakaian untuk wedding. Tampilan website ini sangatlah buruk sekali. Jika dibandingkan dengan website bisnis zaman sekarang, website ini sangat berbeda jauh. Tampilan interface-nya yang sangat aneh, banyak sekali gambar produknya yang terpasang random, dan banyak sekali teks yang tersebar di mana-mana. Dan jika kalian scroll ke bawah lagi, akan ada beberapa gambar 3D yang sangat tidak relevan dengan bisnis pakaian wedding ini. Dan yang lebih aneh lagi, akan ada halaman yang membahas konspirasi alien. Dan juga akan ada halaman yang akan kalian temui membahas Salem Witch Trials, yakni insiden eksekusi massal warga yang diduga penyihir pada tahun 1692. Menurut informasi yang beredar, website ini dibuat oleh seseorang yang dibayar oleh manajemen bisnis Yvette's Bridal Formal untuk membuat website bisnis. Tapi agar website ini dilirik banyak orang, si pembuat website mendesain website ini berbeda dengan yang lain, yaitu tampil lebih artistik daripada profesional. Jadi tampilan website yang aneh, konspirasi alien, halaman Salem Witch Trials merupakan bagian dari marketing untuk bisnis ini. Thisisnotporn.com. Website satu ini sangat terlihat simple, tidak ada tampilan yang aneh-aneh di dalamnya. Hanya ada tombol play, icon pakaian, icon toilet, dan sebuah oven di tempat terbuka. Jika kalian klik tombol play, akan ada musik jazz yang sangat aneh. Selama musik itu berputar, tidak ada hal yang aneh-aneh sama sekali, tapi mata kalian akan tertuju ke dalam oven itu. Kayak ada cahaya di dalamnya. Saat kalian klik oven itu, akan muncul teks tinggalkan semua harapan bagi kalian yang masuk ke sini. Dan ada pop-up teks lainnya yang bertuliskan dia tenggelam, dan kadang bertuliskan save him. Lalu setelah kalian close teksnya, tidak terjadi apa-apa. Menurut orang-orang, ini adalah sebuah puzzle atau lebih tepatnya ARG, singkatan dari Alternate Reality Game. Jadi kalian kayak bermain sebagai detektif yang mencoba solve puzzle dari sebuah platform online. Tapi petunjuknya bisa kalian temukan di dunia nyata. Dan ternyata fakta tentang website ini akhirnya terjawab. Untuk penjelasannya, kalian bisa tonton video ini. Intinya, website ini merupakan hasil project pria ini, Joy of Satan. Udah jelas sekali dilihat dari namanya. Website ini khususnya membahas sesuatu yang berbau satanik. Di website ini, kalian akan menemukan banyak sekali informasi tentang how to become satanic. Dilihat dari tampilannya, udah bikin merinding. Di website ini, kalian bisa mencari informasi tentang Satan, Lucifer, ritual satanik, dan hal-hal menyeramkan lainnya. Ada banyak sekali bagian-bagian informasi yang berjudul sangat tidak layak, seperti dedikasikan jiwamu untuk Satan, anak-anak dan remaja untuk Satan, ilmu sihir satanik, bergabunglah ke pasukan neraka, oh hell no, dan banyak sekali metode disturbing lainnya. Aku yakin kalian tidak ingin membukanya semua. Kalian juga bisa mempelajari pyrokinesis, telekinesis, dan death spell. Damn. Jika kalian tertarik, kalian boleh kunjungi website ini, tapi kalian harus memberikan jiwa kalian ke Satan. 8chan.moe. Apakah kalian ada yang familiar dengan 4chan atau 8chan? Jadi itu adalah forum yang memperbolehkan kalian untuk share dan berkomentar beberapa gambar. Sebenarnya mirip-mirip dengan Reddit, tapi perbedaannya di 4chan, kalian bisa anonymous. 4chan sampai sekarang masih bisa kalian akses, kecuali 8chan, karena diduga banyak kontroversi di dalamnya. Lalu apa bedanya dengan 8chan.moe? 4chan dan 8chan adalah forum untuk kebebasan berekspresi, dan 8chan.moe juga sama, tapi versi dark webnya. Isi dari 8chan.moe ini mirip-mirip dengan runthegauntlet.org yang kita bahas tadi. Banyak sekali postingan yang tidak manusiawi di sini. Pokoknya hal-hal yang seharusnya manusia tidak lakukan. Aku akan ambil satu contoh aja. Jadi di website ini ada subforum yang membahas tentang animal love. Kedengaran B aja, tapi ini bukan animal love yang ada di pikiran kalian. Tapi animal love di sini lebih ke, you know, manusia yang ngeos sama hewan peliharaannya sendiri. What the fuck? Neraka menunggu kalian pokoknya. Popsenders.com. Apakah kalian pernah merasa benci kepada seseorang? Saking bencinya, kalian sampai membayangkan akan kukirim tai ke rumah lo. Tapi kalian bingung bagaimana cara mengirim tainya. Well, website ini bisa jadi solusinya. Karena website ini menyediakan jasa kirim tai. Jadi website ini menjamin kerahasiaan si pengirim. Kalian hanya perlu tuliskan alamat yang ingin kalian tuju untuk pengiriman tainya. Jasa ini menawarkan price list dan bundling untuk berbagai jenis kotoran. Ada yang dari kotoran sapi, gajah, gorila, dan bahkan mix.
Kalian pasti kepikiran bagaimana agensi ini mengumpulkan berbagai macam tainya. Kalau sapi mungkin masih gampang, tapi kalau gajah dan gorila susah carinya. Jadi salah satu kru Pup Senders datang 2 kali seminggu ke peternakan dan kebun binatang setempat untuk ngestok tai. Apakah tindakan ini legal? Ya, tentu. Mengirim tai bukanlah tindakan ilegal, dan tai bukanlah benda yang berbahaya. Bisnis ini sudah berjalan dari tahun 2007. Apa kalian tertarik untuk buka bisnis ini di Indonesia? 11111 sampai 60 kali. Jadi nama dari website ini sangatlah tidak biasa. Kalian harus menekan tombol 1 sampai 60 kali dan ketikkan .com di belakangnya. Setelah itu kalian akan masuk ke sebuah website yang akan hanya ada satu halaman saja. Halaman itu menunjukkan gambar Sailor Moon, tapi wajahnya diedit menjadi Arnold Schwarzenegger. Entah kenapa gambar ini sangat absurd sekali. Ditambah lagi ada gorila atau King Kong yang mana ini sangat random. Jika kalian mengarahkan kursor kalian ke suatu gambar, akan muncul pop-up gambar Arnold. Tidak ada sama sekali sesuatu yang bisa kalian klik. Jadi ya intinya website ini hanyalah hasil karya iseng atau gabut. Frazzled.trip. Website ini tampak kayak biasa aja. Ada sebuah gambar dengan background hitam. Tapi kalian jangan sepelekan yang satu ini. Rumor mengatakan kalau sekali kalian masuk ke website ini, browser kalian akan terinfeksi virus, bahkan mencuri data dari PC kalian. Jadi apapun itu, jangan pernah buka website ini. Tampilan website ini hanya menunjukkan satu halaman saja, tapi ada gambar wajah Hillary Clinton yang creepy. Dari beberapa artikel yang aku baca, ada sebuah informasi yang sangat disturbing kenapa ada wajah Hillary Clinton terpampang di situ. Informasi ini adalah sebuah teori konspirasi. Jadi website ini berhubungan dengan rumor Pizzagate yang viral pada tahun 2016. Apa itu Pizzagate? Katanya Hillary Clinton dan manajer kampanyenya membangun sebuah bisnis anak di terowongan bawah tanah yang berlokasi di bawah restoran pizza. Men, teori ini sangat fucked up. Dan rumor beredar kalau nama Frazzled.trip merupakan nama file video di deep web. Video itu merupakan, katanya sih, video Hillary Clinton dan kelompoknya melakukan pembun-bun dan memperkosa para anak-anak. What the fuck? Siapa yang bikin konspirasi ini? Hal ini masih belum ada bukti sama sekali. Stillborn Angels. Website ini bisa dibilang di satu sisi sangat disturbing dan di satu sisi ini sangat bikin sedih. Jadi website ini berisi tentang banyak sekali foto para bayi yang sudah meninggal dari kandungan, atau sebutannya adalah stillborn babies. Karena sang ibu tidak mau melupakan kematian bayinya, makanya mereka menaruh foto jenazah bayinya ke website ini untuk kenang-kenangan. Beberapa ada yang diedit dan diberi caption. Sekilas ini tampak disturbing karena memperlihatkan banyak foto jenazah bayi yang meninggal. Tapi jika kalian baca captionnya, aku yakin 100% kalian akan sedih membacanya. Jadi intinya website ini bertujuan untuk mengenang dan berduka cita atas meninggalnya anak-anak mereka yang gagal lahir di dunia. 5nchronicles.blogspot.com. Jadi website satu ini adalah sebuah blog. Ada sebuah caption di bawah judul blog ini dan kalian akan kaget membacanya. Jadi blog ini menceritakan kehidupan sehari-hari dari seorang serial killer bernama Joseph A. Duncan III. Dari blog daily life yang kalian baca, kalian akan menemukan alasan kenapa Duncan bisa masuk sebagai daftar eksekusi mati oleh federal. Karirnya sebagai serial killer sudah diawali dari usia 15 tahun. Saat remaja, Duncan anak kecil usia 9 tahun. Setelah itu dia melakukan lagi tindakannya kepada 6 korban berikutnya, yang semua korbannya adalah anak kecil. Semakin beranjak dewasa, dia pernah dipenjara pada tahun 1980 dan dibebaskan bersyarat pada tahun 1994. Setelah bebas, Duncan melakukan 2 kali pembun-bun dan masuk penjara lagi pada tahun 1997. Lalu dia bebas lagi pada tahun 2000 karena berperilaku baik. Setelah bebas, Duncan membun-bun lagi 3 korban pada tahun 2005, ditambah 2 korban lagi, yaitu 2 anak kecil, tapi yang gadis selamat. Akhirnya Duncan ditangkap lagi dan hakim memutuskan untuk menjatuhi hukuman mati. Ini orang benar-benar gila sih. Dan tulisan daily life blognya juga tidak kalah gila. Kemungkinan Duncan menuliskan semua ceritanya dari dalam penjara dan mengirimkannya ke seseorang di luar untuk diupload ke Blogspot. Jadi itulah beberapa list website creepy, aneh, dan disturbing bagian 2. Jika kalian ada yang belum nonton bagian pertama, aku taruh linknya di deskripsi.